Kita sudah merancang algoritma penghitung langkah dan kalori. Iya, penghitung langkah dan kalori. Hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan. Pak Dwi akan membahas tentang KA generatif. Hari ini kita akan belajar coding secara unplug. Kita nanti akan memainkan peran sebagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja. Kita akan mempraktekkan bagaimana konsep berpikir komputasional itu dilakukan. Apa yang menjadi landasan utama dan tujuan dari kebijakan pembelajaran coding dan KI ini apa? Ya, landasan utama dari kebijakan ini adalah respon kami terhadap tantangan dan juga tuntutan dunia saat ini. Kita hidup di era digital, di mana teknologi secara fundamental telah mengubah cara hidup kita dan juga cara bekerja kita, sehingga pendidikan itu harus relevan dan juga adaptif. Kebijakan ini juga bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dengan membekali mereka keterampilan digital yang kuat secara lebih spesifik. Program ini dirancang oleh kementerian untuk meningkatkan literasi digital, kemudian kemampuan berpikir komputasional, serta pemecahan masalah, termasuk di dalamnya menanamkan pemahaman etika yang mendalam agar anak-anak kita memahami cara menggunakan teknologi ini secara tepat dan juga bermanfaat, bukan malah sebaliknya. Minggu kemarin kita sudah merancang algoritma penghitung langkah dan kalori. Iya, penghitung langkah dan kalori. Hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan. Sekarang ini sudah era digital, sehingga pembelajaran coding dan KA ini sangat relevan dengan perkembangan zaman. Apa yang kita ajarkan ini sejalan dengan perkembangan zaman. Kita bekali anak-anak dengan itu, sehingga apa? Mereka bisa memanfaatkan coding dan KA dan sekaligus ngerti batasan-batasan etika. Mana yang ini patut dikerjakan, mana ini yang tidak, sehingga anak-anak tahu, bisa memilah dan memilih yang tepat untuk dipakai. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini menjadi sangat penting diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah, karena pada jenjang inilah fondasi cara berpikir seseorang dibentuk. Kami meyakini bahwa kemampuan berpikir komputasional ini, yakni kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan juga terstruktur, kini telah menjadi salah satu kompetensi yang fundamental yang dibutuhkan untuk berhasil di berbagai bidang. Aspek yang sama pentingnya adalah menanamkan pemahaman dan juga etika di dalam menggunakan kecerdasan artifisial ini sejak dini. Siswa diajarkan untuk bersikap kritis bahwa
AI tidak selalu 100% benar, bahwa data pribadi harus kita lindungi, dan yang terpenting teknologi canggih ini harus selalu diarahkan untuk kebaikan kita bersama. Kadang-kadang coding itu kadang-kadang emang sulit banget, tapi kadang-kadang juga seru Kak, karena belajar coding itu bisa bikin saya jadi lebih penasaran, jadinya saya lebih pengen tahu Kak, apa titik masalah dari itu. Jadi bisa membuat saya pikirannya lebih luas dan lebih kritis. Yang paling saya suka dari belajar coding adalah berpikir logis dan memecahkan masalah. Saya juga sangat puas ketika saya berhasil membuat game tanpa salah kode. Coding juga membantu saya dalam mengekspresikan kreativitas saya. Implementasinya ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki kesiapan di tingkat sekolah. Kami memberikan juga fleksibilitas penuh. Program ini bersifat pilihan, bukan wajib, dan bisa disajikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Kegiatan ekstrakurikuler juga bisa, ataupun diintegrasikan secara tematik dengan pelajaran lainnya. Fleksibilitas ini kami berikan karena yang terpenting bukanlah metodenya, melainkan tercapainya tujuan utama agar siswa memahami literasi digital dan juga etika teknologi secara bijaksana. Kita merancang kurikulum yang ramah terhadap pemula. Pertama, misalnya kelas 7, kita arahkan mereka kepada coding yang memang berbasis game. Secara naluri anak-anak itu mesti suka bermain game, dan kita arahkan saja, kita ajak mereka bermain, kemudian kita arahkan untuk membuat game yang berbasis blok, kemudian meningkat akhirnya ke yang berbasis teks, kemudian game yang edukasi, sehingga anak-anak secara nggak sadar ternyata mereka sudah belajar coding. Kita kesepakatan untuk pembelajaran kali ini pakai 1-0 atau pakai high low. 1-0 ya, berarti nanti semua pakai 1-0. Ayo, berkenaan dengan pengalaman saya untuk mempelajari coding dan KA ini, walaupun terus terang saya ini kan berasal dari mata pelajaran bahasa Inggris yang backgroundnya itu jauh sekali dari mata pelajaran TIK atau IT ya. Dan bahkan saya itu belum memiliki background terkait IT itu sama sekali. Ketika saya diminta untuk mengajar coding dan KA ini, itu awal mula saya merasa berat ya, sulit ya. Coding itu seperti apa? Tapi setelah saya mempelajarinya dengan baik, saya coba mempelajari setiap hari coding itu seperti apa, coding dan KA itu seperti apa. Ternyata itu sangat bermanfaat sekali, utamanya bagi saya dan pastinya bagi murid-murid yang saya ampu. Di sekolah kami, coding kami ajarkan ke semua Bapak Ibu guru. Semua mapel ikut belajar coding karena memang coding ini melatih anak untuk berpikir kritis, logis dalam menyelesaikan masalah. Sehingga Bapak Ibu guru ini juga sangat tertarik. Nah, kami mulai dulu dari mapel-mapel yang memang sejalan. Contohnya mapel matematika, sains, kemudian merambah ke mapel-mapel yang lain seperti mapel olahraga. Kami semua mengimplementasikan itu, coding ke dalam mapel. Sebelum menjadi kebijakan pemerintah, beberapa sekolah itu telah lebih dulu mempelopori penerapan coding dan juga kecerdasan artifisial. Kemendikbud telah melakukan studi benchmarking terhadap sekolah-sekolah yang telah menerapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk mengetahui
praktek yang sudah berjalan. Jadi kebijakan penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini bukan sekedar langkah yang bersifat reaktif, melainkan sebuah respon proaktif yang logis dan strategis terhadap kebutuhan kompetensi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak, selama ini sudah komit dan sekaligus semangat dengan sungguh-sungguh mengajarkan coding kepada anak-anak. Ketika pemerintah lewat kementerian ini memasukkan coding di kurikulum sekolah, tentu kami sangat memberikan respon secara positif. Dan kami juga merasa bahagia karena kami sudah belajar itu, sehingga kalau pemerintah memasukkan coding dalam kurikulum, tentu kami sudah berjalan sesuai dengan track yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, berarti kami harus upgrade-nya dan mengajarkan sesuatu yang ya sedikit lebih meningkat dari yang selama ini sudah kami pelajari. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tentunya baik ya. Yuk kita mulai kalau begitu ya. Kita belajar tentang pembelajaran Scratch ya. Buka Scratch-nya. Nah, kita ajari untuk belajar coding sehingga nanti mereka mampu mengajarkan coding kepada anak-anak. Dan syukur alhamdulillah, teman-teman semua mensupport, teman-teman semua mau belajar. Sehingga sekarang ini hampir semua guru itu sudah bisa mengajarkan coding. Aku belajar coding itu belum tahu Kak kalau misal kalori itu bisa dihitung. Dan setelah belajar ternyata kalori itu bisa dihitung ya. Jadi pasti berguna banget buat orang yang olahraga. Sudah. Berapa langkah? 13. 13 langkah. Sudah berhasil. Berikan tepuk tangan. Selama ini juga ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat, bahkan mungkin sebagian besar, bahwa dengan adanya KA itu justru akan menjadikan anak-anak itu kurang kreatif, kurang cerdas. Kalau bagi saya melihatnya dari sisi yang lain, bahwa kecerdasan artifisial itu nanti bisa menjadi sparring partner bagi anak ya, untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, yaitu sebagai alat bantu lah, sebagai media bantu untuk anak-anak supaya bisa berkreasi. Tetapi kita juga harus mengarahkan bahwa kreativitas itu harus muncul dari dalam diri. Jadi jangan semata-mata mengandalkan dari itu. Kemendikbudristek tentunya sangat memahami tantangan dari kesenjangan infrastruktur dan tentunya ini menjadi perhatian utama kami untuk memastikan program ini tetap inklusif dan kami menerapkan beberapa pendekatan. Pertama, implementasi bertahap dan memungkinkan kami fokus pada area yang paling membutuhkan. Kemudian yang kedua, kurikulum ini dirancang secara cerdas, di mana untuk jenjang dasar itu banyak menggunakan metode unplug yang menekankan pada logika dan juga pola pikir tanpa tergantung pada gawai. Kemudian yang ketiga, kami secara aktif membangun kemitraan yang strategis dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, dan juga komunitas sebagai gerakan bersama untuk mendukung penyediaan sumber daya di seluruh Indonesia. Penguasaan coding dan kecerdasan artifisial
atau kecerdasan buatan bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Kudus itu menurut kami sangat penting. Bukan berarti nanti ke depan anak-anak kita semuanya menjadi programmer seperti itu, tetapi dalam hal ini di sini bila anak-anak kita bisa menguasai mengenai coding dan kecerdasan artifisial, maka anak-anak kita nanti bisa menjadi individu yang lebih melek lagi terhadap teknologi dan juga bisa lebih berinovasi, dan harapan kami tentunya anak-anak bisa membantu memajukan daerah Kabupaten Kudus. Cita-cita saya ingin menjadi dokter, sehingga mungkin suatu saat nanti saya bisa membantu membuatkan sistem-sistem yang membantu menganalisis data lebih cepat. Atau saya juga bisa membuatkan aplikasi untuk membantu pasien mengetahui penyakitnya lebih jelas. Saya ingin membuat aplikasi yang bisa membantu seluruh Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi yang bisa membantu kesejahteraan petani mendistribusikan semua tanaman atau hasil panen mereka agar bisa dikenal oleh seluruh Indonesia. Saya ingin menjadi software engineer. Kenapa saya ingin mengambil cita-cita tersebut? Karena saya suka mengembangkan aplikasi software dan juga saya suka banget untuk coding, terutama mengembangkan website software. Karena saya memikirkan untuk masa depan, karena di masa depan pasti semua akan bergantung pada teknologi. Kami telah menyiapkan program peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pelatihan oleh lembaga yang ditunjuk, lembaga penyelenggara diklat atau kita singkat sebagai LPD, dan juga melalui platform pelatihan daring yang mudah diakses serta bimbingan teknis langsung, dan kami juga menyelenggarakan program sertifikasi khusus untuk guru coding dan kecerdasan artifisial, dan ini bertujuan saya kira tidak hanya untuk meningkatkan keahlian teknis tetapi juga pedagogis mereka untuk membangun kepercayaan diri dan juga memberikan pengakuan secara profesional atas kompetensi mereka, sehingga standar pengajaran yang berkualitas itu masih bisa terjaga. Untuk menjamin kualitas dari semua ini, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP akan secara berkala terus mengevaluasi efektivitas program pelatihan tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelatihan yang kami berikan benar-benar telah berhasil dan juga bisa meningkatkan kemampuan guru di lapangan dan juga untuk terus menyempurnakan bentuk pelatihan itu sendiri. Pasti kami sebagai pemerintah Kabupaten Kudus selalu siap aktif untuk memfasilitasi para guru baik SD, SMP dan lain sebagainya dalam melakukan pelatihan-pelatihan mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian kami juga akan melakukan identifikasi sekolah-sekolah yang sudah berpotensi dan yang siap untuk pembelajaran ini. Kemudian kita memastikan dan tentunya kita selalu berkolaborasi dengan swasta, baik perguruan tinggi maupun komunitas-komunitas mengenai teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kudus Amanita Koris. Di dalam perkembangan AI, kami sudah menyampaikan kepada para guru harus menyiapkan diri tentang perkembangan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Akhirnya semua guru harus siap menguasai IT, menguasai AI, maupun pembelajaran coding. Ya, itulah Kabupaten Kudus harus siap menghadapi perkembangan yang begitu dahsyatnya. Ya. Dari pelatihan kemarin yang saya dapat adalah membuka wawasan saya ya tentang bagaimana cara menyampaikan coding dan kecerdasan artifisial ini ke anak, ke siswa, ke murid. Jadi pada dasarnya kecerdasan artifisial dan coding ini bisa disampaikan kepada anak secara unplugged ya.
Tidak melulu di depan komputer, di depan laptop, di dalam laboratorium. Jadi anak-anak bisa sambil bermain dan belajar di situ. Hari ini kita akan belajar coding secara unplug. Kita nanti akan memainkan peran sebagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja. Kita akan mempraktekkan bagaimana konsep berpikir komputasional itu dilakukan. Ada yang mau? Ya. Nah. Gambar apa yang ditunjukkan? Nah, dibaca, ayo. Merupakan hewan mamalia tumbuh besar yang hidup darat, bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak secara aktif pada teman. Gambar apa itu? Gajah. Gajah makhluk hidup ya. Nah. Ya, gambar apa itu? Nah, ayo cari. Tadi kami sempat mensimulasikan proses unplug coding. Anak-anak bermain peran membedakan klasifikasi makhluk hidup antara makhluk hidup dan tak hidup ya. Di sini anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok, satu berperan sebagai input, yang kedua berperan sebagai proses, dan yang terakhir adalah output. Nah, tujuan dari simulasi ini diantaranya melatih anak untuk berpikir komputasional ya. Mereka akan lebih berpikir logis dan sistematis sebagaimana sebuah kecerdasan artifisial itu bekerja. Di kelas tadi saya belajar sebuah cara berpikir, yaitu berpikir secara komputasional, yaitu berpikir dengan sistematis dan juga logis, seperti cara bekerjanya artificial intelligence. Menurut aku, berpikir komputasional itu berpikir secara logis dan juga sistematis. Jadi dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, layaknya sistem komputer yang mendapat instruksi. Game tadi itu membuat kita bisa berpikir komputasional lebih cepat. Terus juga dari game tadi juga bisa belajar IPA, yaitu klasifikasi makhluk hidup, tentang hewan itu ciri-cirinya apa, hidup di mana, cara berkembang biaknya seperti apa. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sangat relevan untuk diimplementasikan maupun diintegrasikan ke mata pelajaran lain ya. Sebagai contoh, saya sebagai guru IPA, saya mengimplementasikan coding dengan metode unplug-nya untuk menjelaskan kepada murid-murid bagaimana klasifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kebetulan di sini saya sebagai guru IPA yang tidak berlatar belakang sebagai IT, saya akan mengintegrasikan coding tersebut di dalam pembelajaran ya. Terutama seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya memberitahukan ke anak-anak bahwa belajar coding secara unplug melalui klasifikasi makhluk hidup, salah satu materi yang ada di IPA. Banyak yang bertanya bahwa literasi dasar saja belum tuntas, namun kita sudah dibebani dengan literasi digital. Kami memandang ini bukan sebagai dua beban yang terpisah, tetapi dua tantangan yang harus dikerjakan secara paralel. Faktanya, anak-anak kita sudah hidup di dunia digital dan waktu mereka di depan layar screen sudah sangat tinggi. Namun seringkali untuk hal yang kurang produktif, oleh karena itu literasi digital ini bukan beban tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk membekali anak-anak kita agar bisa memanfaatkan dunia yang sudah mereka geluti itu secara aman, kritis, dan juga produktif. Memperkuat literasi digital justru bisa menjadi pintu masuk untuk memperkuat literasi dasar melalui platform digital. Dalam menggunakan KA, tentunya ada batasan-batasan dan etika-etika yang harus kita perhatikan. Apa saja sih batasan penggunaan AI yang antara boleh dan tidak diperbolehkan? Contoh memanipulasi adalah kita
kita menggunakan gambar seseorang untuk kita edit dengan KA seolah-olah berbicara. Nah, tetapi yang dibicarakan ini tidak baik. Nah, ini berbahaya, ya. Mereka bisa memanfaatkan coding dan KA dan sekaligus ngerti batasan-batasan etika. Mana yang ini patut dikerjakan, mana ini yang tidak. Sehingga anak-anak tahu, bisa memilah dan memilih yang tepat untuk dipakai. Di sekolah ini saya belajar KA tentang etika cara menggunakan KA. Yang dimana kita harus tetap beretika ketika menggunakan KA, seperti dilarang mencontek menggunakan KA saat ujian, atau jangan terlalu mempercayai KA karena belum tentu KA itu memilih sumber yang benar dan itu benar-benar 100%. Setelah mempelajari etika di dalam KA, saya mengetahui dua hal, yaitu tidak menyalahgunakan KA. Sebagai contoh, mengedit foto teman dengan sound yang tidak baik, dan tidak menyebarkan berita hoaks. Kita tidak boleh menyebarkan berita hoaks ya. Iya, karena bisa menyakiti hati teman kita. Setelah mempelajari etika di dalam KA, saya jadi lebih bertanggung jawab. Kalau KA itu ternyata aku juga baru tahu ternyata aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk KA kayak CapCut, terus di WhatsApp juga ternyata ada KA kayak Meta, terus di pembelajaran juga kadang disuruh mencari informasi-informasi di Gemini. Kemarin itu ada pelajaran IPA. Nah, itu gurunya itu sering memberikan informasi kalau misal materi baru seperti kemarin tuh kita belajar sel. Nah, sel itu disuruh mengeksplor dulu apa itu sel, terus perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu biasanya disuruh nge-eksplor ke Gemini atau Meta AI terlebih dahulu. Jadi kita lebih tahu dasarnya apa itu sel, baru nanti bisa dijelaskan lebih rincinya sama gurunya. Iya, jadi Gemini itu dibuat untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi kita nggak boleh 100% percaya sama jawaban dari Gemini atau AI lainnya. Kita harus cross check terlebih dahulu apa itu sebenarnya. Saya sangat senang sekali menggunakan AI saat saya kesusahan belajar. Seperti saat saya belajar IPA, beberapa kali saya menggunakan AI untuk bantuan, seperti cara menyelesaikan ini atau itu. Saya juga seringkali ketika coding saya kesusahan, saya akan meminta AI untuk mengerjakan codingan tersebut yang belum selesai. Untuk semua jawaban AI jangan terlalu dipercaya karena belum pasti benar, dan juga jangan menggunakan AI untuk keperluan yang tidak. Kita tidak boleh menggunakan AI untuk yang buruk, hanya yang positif saja. Yang buruk seperti mengubah muka orang menjadi jelek atau mengubah suara orang menjadi berkata yang tidak untuk orang lain. Beskap berperan di dalam memastikan kualitas dan juga efektivitas program di setiap tahapnya. Tanggung jawab kami dimulai dari tahap rancangan, di mana kami menetapkan standar nasional untuk kurikulum dan juga seluruh materi ajar yang akan digunakan. Beskap juga akan melakukan pemantauan dan juga evaluasi secara berkelanjutan sebagai proses mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan. Data dan temuan dari lapangan ini juga kita gunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan baik pada kurikulum, materi ajar maupun metode pelatihan guru. Dengan siklus evaluasi dan perbaikan ini, Beskap bekerja untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan standar, memiliki kualitas yang terukur dan terus berkembang agar selalu relevan dan efektif bagi peserta didik. Pesannya untuk seluruh rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan juga para orang tua, mari kita hadapi perubahan ini dengan optimisme dan juga semangat kolaborasi. Mari kita jadikan kebijakan ini sebagai sebuah wahana untuk kita bersama-sama membentuk masa depan
untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Jangan pernah berhenti bertanya, dan tentunya mencoba dunia digital ini adalah taman bermain untuk anak-anak kita dan untuk berkreasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap program ini menjadi kawah candra di muka yang melahirkan generasi emas Indonesia yang tentunya berdaulat secara digital. Di masa depan, lulusan-lulusan kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus tampil sebagai arsitek-arsitek digital yang karyanya bisa diakui di dunia. Mereka adalah para pemecah masalah yang menciptakan solusi untuk bangsanya, dan pada akhirnya nanti membawa Indonesia menjadi pemain utama di dalam panggung teknologi global. Ayo belajar coding dan KA, karena coding dan KA